Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'da. Pada Allah Subhanahu wa taala, sekarang di bulan Syawal kita telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan ya, ibadah puasa khususnya kaum muslim. Mudah-mudahan di bulan ini kita mencapai derajat takwa. Saya tidak lupa mengucapkan selamat Idul Fitri ya, 1443 Hijriah. Ya, semoga bisa kembali ke fitrah, kembali bersih, menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi lebih soleh ya. Aturan-aturan agama yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi ini yang penting kita sebagai hasil daripada puasa Ramadan. Yang lebih baik, yang tidak lagi yang taat pada orang tua, bangsa dan negara. Bisa menjadi orang sukses, mulia, mengamalkan ajaran agama, insya Allah masuk surga semuanya. Nah, kesempatan kita ini pada pertemuan ini saya share screen ini yang angkutan umum. Ini materi sebelumnya saya libur, namun saya bahas kembali ini tentang angkutan umum. Terlihat gimana ya, tentunya dalam masalah transportasi itu ada beberapa masalah yang terjadi dalam perjalanan kita dari tempat ke tempat lainnya, yang pulang kampung, mudik atau kembali lagi ke kota, itu akan ada kemungkinan macet ya, apalagi di kota-kota besar. Nah, bisa kita lihat di gambar ini dengan jalan yang ada, kendaraannya sedikit dengan jalan yang kendaraan yang banyak, maka akan berpotensi macet jalan yang banyak kendaraan. Jalannya tidak berkembang, tapi kendaraan mobil bertambah banyak. Akibatnya jalannya bisa macet. Ini satu bus bisa mengangkat 85 penumpang. Mobil, satu mobil masing-masing satu. Kan ada 85 penumpang. Nah, bus ini lebih hemat. Tidak menyebabkan macet. Ini kalau kita lihat dari sini. Di sini bisa kita lihat analisis agar tidak terjadi macet. Nah, sekarang kita masuk ke angkutan umum. Karena pentingnya angkutan umum salah satu solusi dari kemacetan. Nah, dalam pembahasan ini karakteristik angkutan umum. Jadi itu angkutan umum akan ada tempatnya dia bergerak. Ada waktunya, jam berapa dia bergerak, sehingga orang bisa menunggu pada jam-jam tertentu tersebut. Kalau di Makassar itu Unhas, kampus Unhas ke kampus Goa itu ada 2 kali, pagi dan siang. Nah, dan ada waktunya dan ada tempatnya, itu khusus untuk jalur untuk Unhas Taman Ria ke Goa atau Goa ke Unhas. Jadi ada waktu dan ada tempat. Nah, ada juga keinginan penumpang dalam hal angkutan umum, bagaimana penumpang itu ingin agar mudah mencapai tujuan. Kalaupun sudah sampai, kalau di jalan kaki dan waktu tunggu, dia menunggu, kalau beberapa kali naik gonya. Waktu perjalanan juga singkat, nah itu yang paling diinginkan oleh ya tentunya orang yang ingin naik angkutan umum. Kemudian tersedia tempat duduk, jadi bisnya tidak hanya berdiri, tapi ada tempat duduk, ada angkutan tidak berpindah ke angkutan lainnya. Kalau bisa satu angkutan saja sampai ke tujuan. Seperti yang terjadi di
Jakarta, kalau di sini kota kampung-kampung ya, kota-kota kecil ya, 1 kali tujuan sampai. Tapi tempat lain itu beberapa kali. Makassar, Jakarta itu beberapa kali. Nah, kalau Jakarta luar biasa. Di apa namanya, tempat itu ada tempat turun dari kendaraan, misalnya itu juga gratis keliling Jakarta. Jadi itu pengaturan dalam angkutan umum. Nah, kalau kita lihat pembagiannya angkutan umum itu ada 3 di sini. Ada road base, ada road base, dan juga yang lainnya. Ya, road base itu ada BRT, transit system, dan konvensional bis. Nah, bis biasa. Kalau rel, pakai rel base itu isi rel, ada metro, ada komuter lain. Light rail, IRT, LRT, itu ada monorail. Jadi satu dia punya apa namanya, tempat lewatnya, dan juga tram. Yang lainnya itu kabel car. Nah, ini di tempat-tempat tertentu ada kabel car, mobil menggunakan kabel. Jadi berjalan di atas di udara pakai kabel. Water bus, nah, bis air juga ada. Ada BRT, mass rapid transit ini yang terdiri dari BRT, metro, komuter. Kalau MT, mass transit, ini tram dan transit system. Sedangkan bis umum itu disebut para transit. Ini pembagian angkutan umum. Kemudian angkutan kota itu ada 3 tadi, conventional bis, ya, bis umum, BTS, bis transit system, dan BRT. Nah, ini ada 3 pembagiannya. Nah, kalau dilihat di sini, ini BRT bagaimana jalur-jalurnya, bisa kita lihat. LRT ini 40 km saja. Kalau BRT 426 km. Luar biasa. Lebih banyak jalurnya. Kalau ini elevated rail 14 kilo. Nah, sampai itu 7 kilo. Nah, paling sedikit. Bisa kita lihat di sini PT-PT atau angkutan itu tentunya cuma berapa kilo saja. Karena memang tidak terlalu besar kota kita, kota Lubuk Banggai. Ini contoh angkutan umum dalam moda. Beberapa jenis angkutan umum ya. Ada bis umum, regular bis, ada diesel, clean diesel, ini panjang kendaraannya, ada hybrid, electric vehicle, kendaraan listrik ternyata hybrid. Hybrid artinya dia menggunakan listrik juga menggunakan diesel, dua bakar. Ada menggunakan gas ini, CNG, compressed natural gas, liquid petroleum gas, LPG. Ada juga electric trolley dan fuel cell teknologi. Teknologi menggunakan bahan bakar sel seperti HP ya, baterai. Jadi itu jenis-jenis moda angkutan umum. Dan contoh BRT sistem. Yang ada kendaraan BRT, tempat terminalnya. Kalau Jakarta, selama berada di tempat terminal ini, walaupun berganti-gantian kendaraan, tetap 1 kali bayar. Luar biasa. Nah, ini bisa kita lihat di Bulgaria. Tramway, ini namanya tramway. Sofia, Bulgaria. Tramway, belum ada dia di Indonesia. Ini LRT. Ini monorail, cuma 1 relnya, 1 monorail. Seperti kereta api disebut monorail. Jepang, monorail, dan juga di Shanghai. Ini kecepatan tinggi. Shanghai. Kemudian ini lagi ada contoh LRT ini. LRT ada di atas, ada di bawah, hanya 40 meter jarak jalan, di sampingnya juga ada kendaraan umum dan ada pejalan kaki. Jadi ini semuanya memiliki jalan masing-masing, sudah diatur
supaya tidak macet. Nah, kalau kita lihat moda angkutan umum kereta api di Tokyo, areanya ini, ya, jalannya sudah warna-warni ini. Ini adalah jalannya angkutan umum kereta api, khusus dalam satu kota. Nah, kemudian kalau angkutan umum itu dikelompokkan, itu menurut wilayah pelayanan ada 6 angkutan umum. Ada angkutan umum di mana dia hanya lintas batas negara, ada yang AKAP atau antar kota provinsi, ada AKDP antar kota dalam provinsi, ada angkot, ada angkudes, angkutan pedesaan, dan ada perbatasan, angkutan perbatasan. Kemudian kita lanjut menurut sifat operasi pelayanan. Ada dalam trayek dan tidak dalam trayek. Nah, dalam trayek ini ada 7 ya, sama dengan tadi di atas, lintas batas negara, AKAP, AKDP, angkot, angkudes, perbatasan, dan ditambah dengan angkutan khusus. Nah, yang tidak dalam trayek itu angkutan taksi, sewa, pariwisata. Jadi dia tidak dalam satu trayek, dia bisa kemana-mana saja. Yang penting dibayar sewa. Bisa 1 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 minggu. Jadi itu bisa disewa. Kemudian isu-isu angkutan umum saat ini yang muncul hari ini, dan juga beberapa tahun lalu, di mana-mana di dunia itu muncul masalah yang bisa diangkat, dibahas, yakni tentang keruwetannya, kongestif, kemacetan, pelayanan yang tidak nyaman di kendaraan, penyumbang polusi udara. Namanya kendaraan pasti ada polusinya. Kemudian perjalanan bagi golongan yang lemah, kendaraan angkutan umum, itu juga pendanaan, terbatas pendanaan. Kemudian armada tidak fit, keamanan penumpang rendah. Ini isu angkutan yang menyebabkan permasalahan yang perlu dibahas. Dan kalau kita lihat lingkaran setan angkutan umum ini, ya, dari pergerakannya berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Nah, terjadi perubahan, misalnya pindah ke mobil pribadi, bukan lagi angkutan umum, maka terjadi kemacetan. Karena banyak kendaraan yang digunakan, misalnya satu mobil hanya 1 orang, macetlah. Nah, ini perlu diselesaikan. Dengan mengurangi perjalanan, nah, misalnya dengan disubsidi kendaraan umum, bis, maka lebih murah perjalanan, maka itu akan memotong masalahnya. Jadi perlu, kalau tidak disubsidi ini, dikurangi subsidi, pendapatan berkurang, pelayanan memburuk, maka terjadi masalah dalam angkutan umum. Inilah disebut lingkaran setan angkutan umum. Jadi perlu ada subsidi, perlu ada prioritas angkutan umum yang sudah di daerah tempat yang macet agar terhindar dari kemacetan. Nah, apa tantangan umum angkutan perkotaan? Itu ada 4 di sini. Ada desentralisasi, big city, angkutan multimoda, dan kompetisi. Desentralisasi itu semakin banyak pusat-pusat kegiatan, maka rute angkutan umum akan semakin kompleks. Pada big city, infrastruktur, infrastruktur apa rel, lajur subway atau busway tetap, sedangkan kota dinamis, ya, jalannya tetap, tapi kendaraannya bertambah. Ini tantangan umum angkutan umum perkotaan. Tantangan angkutan umum perkotaan. Tantangan angkutan umum. Yang ketiga, angkutan multimoda. Jadi angkutan umum tidak bisa berdiri sendiri, ya, saling berkaitan satu dengan lainnya. Kemudian kompetisi khususnya dengan kendaraan bermotor pribadi, kendaraan pribadi, kompetisi bersaing. Nah, perlu perencanaan operasional angkutan umum. Nah, ini untuk angkutan umum harus dirancang dari mana dia bergerak sampai ke mana, dari lokasinya, di mana dia bergerak, di mana dia berhenti, ya. Jadwal keberangkatannya ini harus ada petugasnya, ada menggunakan armada, jadi perlu diatur jadwal.
siapa yang membawa mobil, supirnya, jadwalnya jam berapa berangkat, sampai jam berapa, begitu jam berapa balik, sampai jam berapa. Itu adalah pengaturan. Nah, selanjutnya kinerja angkutan umum, load factor. Ini ada waktu sirkulasi, ada headway, jumlah armada. Ya. Nah, ada 4 berkaitan dengan kinerja angkutan umum. 4 faktor beban, waktu sirkulasi, jalannya, dan jumlah armada. Nah, survei angkutan umum, kalau disurvei itu untuk mengetahui jumlah penumpang naik dan turun, untuk mengetahui load faktornya, faktor bebannya. Ini bisa jadi tugas akhir kalau ada yang mengambil penelitian di bidang angkutan umum. Disurvei juga di halte untuk mengetahui headway. Load factor, ini penjelasannya. Load factor itu merupakan salah satu parameter dalam mengukur kinerja satu rute angkutan umum. Jadi dianjurkan untuk angkutan umum itu lebih dari 70% load factor. Faktor dihitung dengan menggunakan rumus LS. Nah, ini ada rumusnya, sigma PNP KM per sigma atau jumlah bus kali KM XK kali 100%. Jadi sudah jelaskan ini kapasitas umum, kapasitas angkutan umum, dan seterusnya. Sigma PNP KM itu jumlah penumpang. Sigma bus KM jumlah perjalanan angkutan umum dikalikan panjang trayek. Nah, ini ada contoh soal lagi. Bisa kita lihat bagaimana kapasitas umum, duduk 20 yang berdiri 30. Terdapat satu angkutan umum dalam lintasan angkutan, kemudian hitunglah LS, load factor setiap ruas jalan dan sepanjang rute dalam lintasan tersebut. Nah, itu contoh soal. Nah, ini kemudian membahas waktu sirkulasi. Ini waktu sirkulasi yaitu lama berangkat dan sampai tiba kembali ke terminal awal. Ada namanya waktu sirkulasi, waktu berputar ya, waktu berjalanan. Nah, ini untuk angkutan umum bis. Nah, semakin panjang menyebabkan angkutan umum semakin sulit menepati jadwal kedatangan di halte. Waktu sirkulasinya dianalisis dengan rumus CT ADA, ya di CT. Ini sudah ada rumusnya. TAB tambah TBA tambah DAB DBA tambah TTA tambah TTB. Nah, ini sudah ada. DAB waktu sirkulasi dari A ke B dan kembali ke A. Nah, kemudian headway, apa itu headway? Itu jarak antara angkutan umum dalam menit. Nah, jarak antara angkutan umum. Nah, angkutan satu dan angkutan yang lainnya, jaraknya itu namanya headway. Pada jam sibuk bisa 2-5 menit dari perkotaan, sedangkan jam tidak sibuk sekitar 15 menit rata-rata. Kalau di pedesaan, headway lebih panjang. Pada saat jam tidak sibuk bisa sampai 1 jam. Tergantung sampai beberapa jam. Nah, headway bisa ditentukan dengan menggunakan rumus H sama dengan 60 kali LS kali K per P. Jadi P itu panjang penumpang per jam pada seksi tersibuk. Saya sudah jelaskan. Ya, ada contoh soal ini. Nah, ini data-datanya dan dihitung headway-nya. Kemudian berikutnya jumlah armada angkutan umum. Ini jumlah armada angkutan umum dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan GA. Kemudian CT ABA ber H kali FA. Jadi di sini FA itu faktor ketersediaan kendaraan. Nah, ini untuk angkutan umum. Nah, berapa armada, berapa bis yang berangkat hari itu. Ini cara menghitung soal. Yang ada contoh. Untuk menghitung jumlah armada itu data diperlukan itu adalah periode tersibuknya jam 5.30 sampai jam 9.30. Ini ada 4 jam. Nah, waktu sirkulasi 100 menit, headway 10 menit. Faktor kesederhanaan armada angkutan umum itu diasumsikan sama 1. Nah, ini bisa dihitung jumlah armadanya. Jumlah kendaraan per waktu sirkulasinya bisa dihitung. Didapatkanlah 10 unit. Jadi
CTA A-nya 100 dibagi H-nya 10 kali F, A-nya kebutuhan jumlah armada pada periode sibuk 4 jam tadi atau 250 menit, maka dikalikan 10 kali 240 per 100 sama dengan 24 unit itu jam sibuk 4 jam. Kemudian keterpaduan transportasi. Nah, di sini merupakan penumpang atau demand angkutan umum. Nah, ini dikategorikan dua, keterpaduan fisik dan terpadu dalam sistem. Kalau keterpaduan fisik ini bangunan-bangunan prasarana transportasi satu tempat. Misalnya stasiunnya, stasiun kereta api, terminal bus, atau bandara di satu tempat. Ya, terpadu. Terpadu sistem itu tidak perlu dalam satu bangunan, tapi ada satu kesatuan dalam pengelolaannya. Misalnya dalam jadwal perjalanannya, pembelian tiketnya, jaringan pelayanannya, terpadu semuanya, saling berkaitan yang lainnya. Jadi ini moda transportasi berkaitan, moda darat, moda udara, moda laut, air, bisa saling berkaitan, terpadu satu dengan lainnya sehingga bisa lebih mudah, waktu tunggu jadi sedikit dan waktu tempuhnya jadi dekat, jadi singkat. Jadi, demikian pada pembahasan kali ini tentang angkutan umum. Ya. Baca di apa namanya? Classroom ya. Materinya bisa dibaca di Classroom. Ini ada yang belum masuk, saya belum klik admit. Ya. Ada yang masuk lagi. Jadi demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Ada yang bertanya atau ada? Jadi ini dasar transportasi. Jadi foto absennya yang ada. Demikian, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak lupa juga Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim. Saya klik in meeting. Sampai ketemu lagi.